Ya, atur nuhun Kang Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Pak Kabid, malihan Mario Parois, mohon izin giliran saya dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini saya bisa ada di sini nih, menjadi bagian dari acara yang hebat, acara yang bisa membakar. Udah apa yang dibakar lah. Yang penting semangatnya mudah-mudahan tetap terbakar. Membincangkan acara ini sebenarnya kalau saya boleh cerita itu bermula dari tanggal 30 April 2025, ketika itu hujan baru saja menyisakan rintiknya setengah 4, pas ketika nada dering HP saya berbunyi. Satu nama di situ muncul, nama yang sudah saya kenal hampir 20 tahun lebih, nama yang pertama kali saya melihat secara langsung itu ketika saya masih ingat betul dan ada di diari saya, ketika saya mau pelantikan, menjelang pelantikan Baret, itu berarti di sekitar Desemberan karena pelantikan Baret tahun lalu. Pemilik nama itu datang dengan beberapa temannya, teman senior, dan beliau menyampaikan bahwa baru saja turun muncak dari 2 gunung. Wah, saya kagum sekali. Muncak dari 2 gunung, kebayangkan cari matahari paginya jam berapa gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Di puncak cari sunset ya. Jam setengah 8 pagi sudah bersama dan bisa bertemu dengan saya. Kebayang itu jam berapa turun dari gunungnya. Dan 2 gunung sekaligus. Saya kemudian bertanya kepada teman saya orang Ciputat, gunung apa yang terdekat di sini? Ada 2 gunung terdekat di Ciputat itu, yaitu Gunung Cina dan Gunung Cupu. Saya penasaran, setinggi apa Gunung Cina dan Gunung Cupu ini? Yang pasti tidak setinggi ruangan kelas kita katanya. Aduh, apakah itu mengurangi kegaguman saya? Tidak. Saya tidak mengurangi kegaguman karena banyak hal lain dari sosok tersebut yang bisa saya kagumi. Selain karena kepiawaiannya dalam melatih kami waktu itu di Bantara, beliau juga kan di luar itu aktivis di kesenian, di radio, di kepenulisan dan sebagainya. Jadi sejak tahun 1994 waktu itu saya sudah instan mengenal beliau. Kemudian dari pemilik nama tersebut mengabarkan bahwa novel The Nine akan diapresiasi dan saya mendapatkan amanah untuk mengapresiasinya. Bagi saya ini kan kebanggaan bagi saya karena ada kepercayaan lebih dari sosok yang saya kagumi gitu. Beliau itu kemudian di tanggal 5 Mei 2025 ketemu lagi dengan saya dan memastikan tanggal 25 bisa. Dan beliau menyampaikan bahwa tanggal 25 nanti itu ada di acaranya ulang tahun Stand Up Indo Kuningan. Oh, saya mulai dari ini nih. Bercanda nih kata saya. Kata beliau, serius? Oh, bercandaan kata saya itu. Serius? Sekali lagi saya bertanya, ini bercanda nih Pak Is? Serius kata Pak Is. Ini ada di acaranya Stand Up Indo. Itu yang paling saya takutkan. Saya berada di tengah-tengah orang yang kalau bercandanya serius. Itu yang paling saya takutkan. Karena satu kejadian itu saya dengan teman saya waktu ada acara Car Free Night kalau tidak salah. Teman saya itu dari Jakarta. Satu komika Kuningan itu kan menyampaikan stand up-nya tentang bahwa Kuningan akan menjadi seperti Jogja. Sudah ada Malioboro di sepanjang Siliwangi, sudah ada Jogja di sebelah selatan, di timur, kemudian PJ Bupatinya juga sudah keturunan Nira. Saya ngakak dong, karena referensi saya tentang itu rada nyambung, saya ngakak. Teman saya diem aja. Kenapa yang tidak ketawa? Saya belum connect. Apa Kuningan bisa kayak Jogja? Siapa yang ada PJ Bupati keturunan Jogja dan sebagainya? Ya itu, kalau bertemu dengan orang-orang stand up Indo, itu kan perlu referensi dan butuh koneksi supaya bisa ikutan basa-basi ketawa ke TV gitu.
Kalau frekuensinya tidak nyambung, itu sulit ketawanya. Teman-teman di stand up Indo itu, para komika itu teman-teman yang kalau ada itu hidup di antara fakta dan fiksi gitu ya. Fakta dan fiksinya itu kan setipis ari mereka itu. Walaupun ya tidak semua stand up Indo, kita juga kan antara fakta dan fiksi itu setipis ari. Nggak kebayang kalau para stand up Indo selain berkomika di luarnya kan ada kesibukan lain. Kang Ato misalnya, teman-teman komika selain berkomika, berstand up ada yang jadi guru misalnya. Ada? Saya sendiri. Kang Ato sendiri guru, kan nggak kebayang coba. Beri aplaus dulu untuk Kang Ato. Ternyata nggak kebayang kan seorang guru yang sehari-harinya berkomika, kemudian mengajar di depan kelas, tiba-tiba suatu saat menegur muridnya yang belum mengerjakan PR, dihukum berdiri di depan. Bapak bercanda nih. Itu kan kebayang capek hatinya ya. Kuat-kuatkan aja Bapak itu ya. Jangan sekali-kali diambil hati, karena walaupun naskah medika dekat, jangan diambil hati. Kebayangkan mereka itu orang-orang yang berada di antara fakta dan fiksinya begitu tipis gitu. Nah, kenapa saya berbicara mengawali dengan fakta dan fiksi? Karena apa yang saya sampaikan tadi juga kan bisa jadi teman-teman bertanya-tanya, tadi itu kejadian 95 itu fakta atau fiksi kan? Termasuk nanti kita kan akan masuk ke novel The Nine. Karena novel The Nine ini adalah satu novel dari sekian novel yang ada yang mengangkat fakta untuk menjadi bahan dasarnya, gitu ya, bahan olahannya itu pakai fakta. Faktanya fakta sejarah. Kalau kita berbicara tentang fakta kan, sebenarnya kan sesuatu yang harus terjadi fakta itu kan, sesuatu yang memang sudah ada, yang keberadaannya itu harus diperkuat dengan data-data pendukung kalau memang mau disebut sebagai fakta. Fakta akan dikatakan benar jika memang ada, sebelumnya ada. Bagaimana kalau fakta itu tidak benar? Apakah itu bisa disebut fiksi? Tergantung cara kita mengolah fakta itu. Tergantung cara mengolah kita fakta itu mau dijadikan apa, dan tergantung dari niat kita mengolah faktanya. Kalau niatnya ngapusi, ngebobodo batu, fakta itu tidak bisa menjadi fiksi. Lalu fakta yang bagaimana? Seperti halnya parokis, fakta sejarah yang bagaimana yang kemudian bisa menjadi suatu karya fiksi. Karya fiksi bisa jadi novel, cerpen, drama, ataupun film. Yaitu fakta yang memang sudah diberi seduhan-seduhan imajinasi. Imajinasinya juga itu ditambahi dengan bumbu-bumbu intelektualitas penulisnya, pengalaman hidup penulisnya, kemudian sampai akhirnya fiksi itu bisa memberikan nilai-nilai kemanusiaan bagi manusia lainnya. Baru dikatakan sebuah fiksi. Jadi kalau fakta itu tidak didukung-dukung imajinasi yang kuat, itu akan jadi fakta saja. Kalau sebuah fakta sejarah hanya dituliskan sejarahnya saja tanpa diberi fiksi, tanpa diberi imajinasi, maka akan berhenti di cerita sejarah saja, akan berhenti di buku sejarah saja. Kadang-kadang ada beberapa karya fiksi yang disebut fiksi dengan latar belakang sejarah yang ternyata agak kepleset karena lebih dominasi faktanya dibanding fiksinya. Ya, di novel The Nine juga saya temukan itu gitu ya. Di novel The Nine juga saya temukan itu. Ada keinginan kuat dari penulis untuk ini harus disampaikan. Dan akhirnya ada kepleset ke teks sejarah, bukan fiksi sejarah. Karena untuk menulis fiksi sejarah memang tidak mudah dibanding dengan fiksi-fiksi lainnya. Walaupun dilihatnya mudah banget kan, sudah ada basicnya tuh, sudah ada dasarnya tuh, cerita sejarah gampang banget, sudah ada modal ide. Tapi bahayanya kita bisa terjebak pada teks sejarah gitu. Fiksi sejarah itu yang bagaimana? Fiksi sejarah itu bisa saja menuliskan fakta sejarah secara sesuai faktanya, cerita tentang Gajah Mada, cerita tentang film G30 SPKI, itu kan faktanya yang ditulis. Kemudian ada film tentang Diponegoro November 28 itu.
kemudian ada film tentang pengeboman 11 September, yang itu faktanya diceritakan, tapi akan menjadi fiksi apabila fakta itu menjadi sumber saja. Di novel Faroes ini combine antara teks sejarah dengan fiksi. Combine-nya adalah ada unsur-unsur fakta sejarah yang akan lebih greget kalau itu disimpan di not aja, catatan gitu. Tadi fiksi ya, dan sambil ini aja lah. Boleh nyuekin saya juga boleh, baca-baca itu aja nggak apa-apa gitu. Boleh. Jadi kalau di situ kan fiksi itu kan memanfaatkan fakta, kalau memang seperti Faroes tuh memanfaatkan fakta peristiwa teks sejarah tentang Saunggala, kemudian cerita itu diambil dan dikombin dengan peristiwa sekarang. Itu nanti saya bahas lagi. Tapi ketika persoalan bagaimana mengolah fakta menjadi fiksi, intinya walaupun itu peristiwa fakta, ada beberapa hal yang yang akan bisa jadi modal untuk fiksi, yaitu misalnya dialog-dialog faktual dari pelaku sejarahnya. Misalnya di sini ada tokoh Demunawan. Demunawan di novel The Nine itu kan ada dialognya, berdialog dengan sang Pandawa atau sang Wiragati. Dialognya itu kan bukan faktual lagi, tapi sudah fiksi banget gitu. Karena memang harusnya begitu. Apakah akan ada yang protes? Tidak akan. Karena siapa yang tahu dialog Demunawan dengan Wiragati zaman dulu? Jangankan era abad 3, abad 7. Soekarno saja ketika mau membacakan teks proklamasi, itu kan saya yakin tidak semua orang yang ada di situ ingat betul apa yang diucapkan Soekarno. Sehingga apakah kita boleh menciptakan dialog-dialog fiksi dalam sebuah fiksi sejarah tentang misalnya tentang proses pembacaan proklamasi? Bisa saja. Dan itu kan sudah dilakukan oleh beberapa sinias dalam film-film tentang peristiwa itu. Gitu. Jadi untuk sebuah fiksi apabila mau hidup, imajinasinya mau kuat, maka tambahi dengan dialog tokoh, perbuatan-perbuatan tokoh yang memang jelas nyata-nyata tidak ada di faktanya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan kuat. Nah, abad ketiga dan abad 6, abad 7 yang menjadi timeline di novel The Nine, ini kan sesuatu fakta yang sulit ditelusuri. Karena ceritanya pun bukan berdasarkan data yang ditemukan bukti fisiknya. Ini kan masih data dari cerita lisan ya Pak Yus. Kalaupun kemudian dibukukan oleh Yosef Iskandar di babak cerita Pahyangan, itu kan berdasarkan cerita lisan oleh Pak Yosef, cari tahu dari orang-orang di sekitar itu, dan fakta tertulisnya tidak ada. Mengenal tulisan itu kan ketika sudah abad kesini ya, abad-abad zamannya Majapahit, Empu Prapanca, Empu Tantular, Desta Soma menulis, ada Empu yang menulis. Sebelum itu lisan, gitu. Apa nih sekarang? Oh boleh lanjut lagi ya, sama-sama. Jadi itu kedudukan antara fakta dan fiksi ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang fiksi sejarah atau fiksi secara umum, baik novel, puisi, cerpen ataupun drama, itu kan sebenarnya termasuk ke dalam cerita yang disebut rekon menceritakan kembali. Rekon itu ada yang bersifat rekon faktual, wartawan menuliskan beritanya itu secara faktual, ada rekon pribadi, kita menulis cerita kita dalam diari, ada rekon imajinatif seperti yang dilakukan oleh Faroes dalam novel The Nine. Rekon yang memang berpusat dari fakta fondasinya tapi diberi muatan imajinasi. Sampai jam berapa? Biar ada cepat aja. Intinya begitu, bahwa The Nine adalah perpaduan antara fakta dan fiksi yang menurut saya combine-nya sudah bagus ya, mencoba menarik antara masa lalu dan sekarang dan tidak terjebak oleh faktual di masa lalu. Walaupun yang mengganggunya itulah Kuningan, keterangan tentang bahwa Salia itu di Kuningan, Sagarahyang itu di kecamatan apa, itu lebih pasnya kalau di footnote gitu, di footnote. Jadi kalaupun dia menemukan misalnya ada tokoh yang menemukan ada situs Bojongkoang,
ada semacam menir atau apa ya, dan itu kan diperjelas dengan data sekarang. Itu kan akan lebih enak kalau dimasukkan ke adegan tokoh atau dialog tokoh. Misalnya Triaji ketika memasuki hutan Sagarahyang itu tangannya mencolek sebuah menir. Ketika dilihat menir itu adalah menir tinggalan apa, sekelebat bayangan itu masuk ke situ. Jadi tidak, menir ini adalah peninggalan ini ketika itu kan lebih ke teks sejarah, nanti terjebak ke teks sejarah. Judul obrolan ini kan sebenarnya bukan fakta dan fiksi, ini hanya pengantar saja, lebih ke bagaimana sebuah identitas sejarah dan kekuatan luhur ini yang saya agak berat nih menyampaikannya, kekuatan luhur ya. Karena harus diakui ketika saya mendapatkan amanah dari Parois untuk mengapresiasi novel ini, yang pertama saya baca sekali novel ini, kemudian siang hari 2 kali, coba malam, itu hanya sampai setengah, nggak sanggup meneruskan. Kenapa tuh Pak? Mungkin ini harus saya akui. Sekarang juga merinding. Jadi saya tidak berani membaca novel ini malam hari, apalagi sudah tengah malam. Siang hari saja menceritakannya saja sudah merinding gitu ya. Ini saya baca hampir 10 kali. Ini contekannya, ini banyak contekannya nih. Karena saya lebih ke tidak lagi ke teks asal, tapi ingin mencari tahu ada apa sih di balik dulu kalimat Pancer gitu ya. Kalau persoalan petualangan Dani, kemudian Triaji, siapa lagi, Alif, Zikri, itu kan hanya petualangan fiksi. Tapi ada apa di balik itu semua? Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan Pak Is, ada identitas sejarah yang coba ditanamkan di novel ini. Identitas itu kan sebenarnya kita juga punya identitas secara individu dan secara berkelompok. Secara individu saya siapa, nomor KTP saya berapa, hobi saya apa. Secara kelompok saya tinggal di mana, Pak Is tinggal di mana, itu kan menentukan. Nah, ada identitas itu dalam tanda kutip, identitas dari sejarah itu yang kalau saya kalkulasikan dari sekian quotes, saya akhirnya punya banyak quote dari novel The Nine ini. Itu kan hampir bisa jadi 90% itu tentang harmonisasi alam dan manusia. Lebih ke sana gitu. Adapun artefak dan yang kuning juga tadi disampaikan Parois, itu kan hanya simbolik saja. Walaupun di novelnya entah kepleset atau apa, itu kan dijelaskan bahwa dang yang kuning ini sebuah benda batu gitu ya, mudah-mudahan kepleset sehingga berwujud gitu ya, dan ketika bahayanya memang ketika sudah dituliskan berwujud batu dan sebagainya, dan yang kuningnya malah hilang, dan yang kuning ini hilang. Dan identitas ini juga sebenarnya saya lebih tidak melihat ke dan yang kuningnya, tapi lebih ke proses bagaimana Wiragati mewariskan itu, kemudian Demunawan melakukan itu. Kalau dan yang kuning kan hanya simbol saja. Saya lebih melihat apa yang dilakukan oleh mereka, walaupun memang ada sedikit tanda tanya juga di hati saya. Ini Demunawan ngapain buang-buang artefak gitu kan? Ngapain tuh, dia juga kan punya anak gitu ya. Siapa ya? Bukan Bango Samparan ya, ada anaknya juga kan, kenapa nggak dikasihkan aja kan gitu ya. Dan apakah faktanya itu dipecah menjadi 4 atau dikasihkan ke anaknya, ini kan wallahu alam juga gitu. Apakah Parois salah kemudian memecah artefak itu dalam fiksinya? Tidak ada yang salah, karena faktualnya tidak kuat gitu. Tidak bisa ditelusuri kemanapun tentang artefak dan yang kuning. Dan tadi disebutkan bahwa itu kan hanya simbol saja. Waktu tadi ya batu. Jadi identitas yang muncul itu lebih ke patriotisme, cinta tanah air, harmonisasi alam dan manusia, bagaimana menjalin sebuah kekuatan, bagaimana menghargai antara yang absurd dan yang konkret gitu. Karena peristiwa-peristiwa itu berkelindan terus menerus, dan simbolnya selain sosok hitam itu kan simbol mawar. Ini mawar sudah subjektif sekali, karena saya mengenal beliau itu pertama kali dengan mawar terakhir di Kaki Bukit, filmnya yang dapat di SCTV itu ya, kemudian mawar apa lagi,
Ketika muncul mawar pertama kali itu kan mawarnya kuning, yang menemukannya aduh siapa sih? Adhikara kan ya? Adhikara. Simbolnya mawar kuning. Akhirnya kan saya cari tahu kenapa ngambil mawar. Ada mawar kuning, mawar ini kan masing-masing punya simbolik. Dan Paulois rada jeli di itu. Walaupun bisa jadi ketika difilmkan itu agak apa ya? Agak tidak surprise juga karena ketika muncul mawar satu kuning, kemudian dua merah, pasti berikutnya ada mawar apa lagi nih? Putih, putihnya di ugos, hitam ugos ya, ugos, wah nanti ugos mati nih. Hitam lagi tuh, Pak Iswar mati nih. Dan itu kan begitu. Itu saya baru baca novel karena harus diakui ketika Parois mengamanatkan saya untuk mengapresiasi novel itu, saya sama sekali dihejinkan untuk tidak membuka Facebooknya Parois. Karena di Facebooknya Parois itu kan saya sekilas melihat ada sosok Ugos oleh siapa, kemudian Triaji oleh siapa. Saya takut keganggu tuh baca novelnya. Kemudian trailernya juga walaupun sudah dulu pernah saya lihat, tapi saya itu tidak mau melihat itu. Karena khawatir mengganggu imajinasi saya. Walaupun ketika tadi saya lihat trailernya antara imajinasi saya novel dengan itu rada-rada dekat gitu ya, rada dekat. Tapi ada hal-hal yang bisa jadi kepleset tuh ketika simbol mawar terus dimunculkan. Walaupun mawar itu secara simbolik sangat mewakili setiap peristiwa yang terjadi. Dari mulai Sindangkasih, dari Sindangkasih kemudian ke Talun, kemudian ke Salia dan Sanggayang, itu warna itu tidak asal. Teman-teman bisa telusuri warna merah, mawar putih, mawar kuning itu ada kaitannya dengan itu. Identik dengan angin, api, air, dan tanah. Jadi simbol-simbol itu diterapkan Paulois dengan tepat untuk sebuah fiksi ya, tapi tidak untuk film karena film itu tadi mengenai identitas sejarah itu sebenarnya kan akhirnya dari sejarah masa lalu itu dari era 612, 657 gitu ya, akhir Demunawar itu kan akhirnya identitas itu diterapkan di 2024 melalui tokoh-tokoh itu tanpa disadari bahwa kerjasama patriotisme itu muncul di para tokoh yang ada sekitar 13 tambah 2 ada sekitar 16 tokoh ya, kalau tokoh utama 16 tokoh. Selain bunga juga kan ada simbol sosok hitam yang antara realis dan surrealis. Ini bisa jadi penanda akhir dari si penemu mawar kan gitu. Walaupun kita bisa saja berhusnujonya bahwa itu bukan dari sosok hitam gitu. Toh mereka kan kematiannya wajar-wajar saja. Kematian pertama Adhikara itu karena saking takutnya, bisa jadi halusinasi yang terlalu tinggi, kemudian dia tersangkut kayu batu, kemudian tubuhnya jatuh ke pas onggokan kayu, tertusuklah. Itu kan meninggal yang wajar saja sebenarnya. Kemudian walaupun oleh pengarang dimunculkan sosok-sosok hitam, ada identitas simbolik dengan sosok hitam dari mulai Kang Mamat. Kematian yang kedua juga kan Tara itu juga kan lebih ke karena kecapean, kelelahan emosional. Walaupun secara masyarakat kita mengenal ada kesurupan dan sebagainya, tapi itu kan secara ilmiah itu kan lebih ke karena kecapean, terlalu capek gitu ya, ruwet, sudah menjalankan tugas nyampe ke kantor kemudian dimarahi, muncaklah itu gitu ya. Dan sampai kematian terakhir pun bos yang ketabrak mobil, itu kan hal-hal yang biasa saja gitu. Halusinasi itu kan bisa kita temukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tergantung kita percaya atau tidak bahwa itu tuh sebuah realis atau surrealis. Walaupun untuk berbicara dari empat tempat itu, saya yang paling berat adalah Talun gitu ya. Karena Talun kita ada kedekatan lain gitu dengan saya. Talun itu adalah satu wilayah yang kalau dari rumah saya itu paling hanya 15 menit.
15 menit dari rumah saya yang di Bogor itu. Tapi sampai sekarang ini saya belum bisa berhasil masuk ke Talun. Jadi ketika saya mau mencoba ziarah ke makam Talun, itu saya tidak bisa. Selalu saja ada halangan, tidak nyampe, kemudian kesasar dan sebagainya. Itu adalah hal-hal surrealis yang ini kayaknya ada hubungannya juga dengan ini gitu ya. Jadi ketika membaca bagian Talun itu saya paling tidak berani. Ini kalau kaitannya dengan kekuatan leluhur ya. Karena sebagai orang timur kita ada mengenal tentang kekuatan itu, kekuatan surrealis yang mau tidak mau ada juga gitu ya. Dan novel Naik itu mengcombine itu antara realis dengan surrealis dan tidak menggurui pembaca dan tidak menjebak pembaca bahwa itu karena sosok kita gitu. Tidak menggurui, tidak menjebak gitu. Jadi Pak Roy sudah berhasil mengcombine antara realis dan surrealis. Saya tidak berbicara filmnya ya, tapi berbicara novelnya. Walaupun itu tadi sedikit keplesetnya mungkin bernafsu untuk menuliskan semuanya keterangan sehingga kepleset ke teks sejarah. Sebagai pengantar mungkin itu nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Terima kasih. Asik. Tepuk tangan dong untuk Pak Ibu Kusmawi. Jujur di background kan nama beliau dari Ibu Kusmawi. Sebetulnya itu yang bikin background dia saya juga ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, D-nya itu apa? Apakah beliau keturunan dari karakter One Piece juga? Karena biasanya di One Piece ada ya, D gitu ya. Nah, anak muda mungkin tahu. Nah, justru ini The Knight adalah inspirasi dari One Piece.